Minggu lalu kita udah sampai ke bagian masukkan dan keluaran. Jadi ini karena belum selesai minggu lalu, biar kita selesaikan. Sebelumnya sudah pernah saya jelasin mengenai bagian read line ya dalam kurung nama variabelnya. Kira-kira masih diingat kan yang minggu lalu? Ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita udah coba ya, jadi udah kita coba. Kemudian ini tidak lagi saya bahaskan. Jadi di sini hanya membaca variabel, udah membaca sebuah nilai yang kita input, lalu nilai itu dimasukkan ke dalam variabel x. Jadi hampir sama dengan seperti kita menulis x.2 sama dengan nilai yang kita input. Cuman di sini bersifat dinamis, artinya nilainya bisa berubah-ubah tergantung dari saat program dijalankan, tergantung usernya memasukkan berapa nilainya. Nah, kemudian di sini sudah dijelasin bagaimana maksudnya seperti yang tadi saya masukkan, cuma di sini disebut adalah token ya. Oke. Jadi kami sih hanya menyebutkan itu adalah sebuah nilai, jadi tergantung. Jadi di sini nilainya nggak ada spasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi di sini ada yang memakai read. Jadi supaya lebih jelas ya, saya ambil yang ini. Jadi yang minggu lalu sudah pernah saya menyampaikan bahwasannya kita akan mencoba yang ini tanpa lagi perlu memakai dari Pascal, cuman di sini kita harus statusnya dalam keadaan online. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang minggu lalu, bagian ini boleh dihapus. Jadi ini untuk penulisan yang sebenarnya, ya, untuk hanya memberikan nama programnya. Jadi ini kita nggak pakai, kita hanya memakai sampai di sini saja. Kemudian kita tidak usah read line segala macam, karena nanti dari hasilnya nanti kita bisa nampak. Ya, hasilnya jadi apa, kita bisa nampak. Jadi contohnya, misalnya ini kita pertemuan keempat, misalnya contoh saya tulis seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ini saya jalankan, maka nanti tinggal dari execute aja di atas, nggak usah lagi di-compile, nggak usah segala macam, ya. Karena nanti ini prinsipnya juga hampir sama dengan prinsip di dalam perlombaan atau pertandingan secara internasional. Ataupun nanti kalau pilih mengikuti kegiatan yang lain yang butuh coding punya, ya, pada umumnya mereka juga seperti itu. Oke, jadi hasil bisa nanti nampak di dalamnya, ini langsung bisa nampak dengan jelas. Oke, jadi di sini hanya menjelaskan bagaimana dia cara menjalankannya, karena ini tidak dijalankan dari Windows, tapi dia jalankannya dari Linux. Ya, jadi lebih enak ibaratnya. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak tahu ini dari handphone bisa atau enggak, cuman ini kalau dari mungkin dari laptop itu lebih enak. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, ini kalau jaringan kurang kuat, kurang bagus ini ya. Coba saya tes dulu ya. Tidak bisa ya. Suara saya di sana masih jelas, Irit? Masih Pak, masih jelas. Ya, oke. Ini nampaknya ini agak lama gimana? Oke, saya coba tes lanjut aja. Nah, jadi yang di sini yang lain tidak beda jauh, mau deklarasi pun boleh ya, tinggal kita deklarasi aja. Misalnya kita bilang X1 X saja, kemudian Y, kemudian misalnya Z, udah. Kita deklarasi variabelnya ini, ketiga variabel ini kita berikan namanya X, Y, sama Z. Kemudian kita deklarasikan ketiga variabel ini dengan tipe data integer. Oke. Kemudian seperti kayak minggu lalu yang tidak beda jauh ya, tinggal hanya kita atur aja. Misalnya kita dengan cara mencetak ya, lalu apa yang mau kita cetak kita tulis saja di sini, misalnya input nilai X misalnya. Oke. Kemudian setelah selesai ini tinggal kita read dalam read line dalam kurung X. Oke. Nah, kemudian yang kedua di sini ada dijelasin bahwasannya mengenai read punya ya, cuma di sini read dia langsung membaca nilai. Oke, jadi di sini ada dibilangnya apa perbedaan read dengan read line. Kalau read line itu biasanya dia harus enter. Kalau read langsung dia membaca. Oke. Kemudian di sini bisa
dibaca dengan jelas ini pada halaman ke berapa ini, saya coba atur layarnya. Pada halaman ke-33 ya. Di sini sudah dijelaskan kalau read line ini harus dibaca ada baris berikutnya, artinya Anda harus enter ya. Jadi kalau read tidak usah. Oke, langsung dibaca. Nah, pada umumnya kalau itu bisa pakai read, umumnya bisa pakai read line. Jadi di sini kalau pakai read line seperti ini, oke. Jadi kalau kita misalnya kita mau langsung ini saya coba tes praktekkan dulu yang misalnya untuk memastikan ini bisa jalan atau enggak dulu ya, supaya jangan sampai apa saya cetak kembali lagi read line misalnya nilai H yang nilai H sama dengan misalnya gini aja. Oke. Kemudian nih koma H sama aja, tidak beda jauh ya dengan di dalam yang free Pascal kita pakai. Hingga kita execute aja. Oke. Di sini agak susah di sini kalau kita lihat ya. Oke. Di sini tunggu dulu ya. Saya coba S saja dulu. Oke, di sini nampaknya tidak diizinkan kita memasukkan data. Nah, nanti bagian ini akan saya jelaskan nanti di bagian dari berikutnya itu di sekitar halaman 40-an itu ada dijelasin ya. Jadi di sini mungkin kita agak susah memasukkan nilai secara manual karena di sini tidak diizinkan kita menginput nilai saat program dijalankan. Jadi makanya di sini dikasih kosong. Oke. Jadi ini lebih bagus kita waktu ada memakai filenya. Jadi ini menurut saya ini agak lebih bagus bisa dijalankan secara online, nggak bisa dijalankan seperti yang kita praktekkan. Jadi saya akan menjalankan free Pascal aja biar lebih gampang. Dulu ya, saya jalankan dulu. Oke, ini yang minggu lalu, saya buat yang sekarang. Saya save dulu. Kemudian seperti tadi, bikin entity, kemudian di sini read line. Oke. Karena ini agak banyak kali tulisannya, jadi saya posisikan aja layarnya. Oke, kemudian saya deklarasi variabel. Anggap aja di sini x, y, z. Enter aja. Kemudian di sini bersihkan layarnya. Oke, kemudian seperti yang tadi kita buat input nilai x. Oke. Kemudian read dalam kurung h. Oke, kemudian align nilai h sama dengan koma h. Oke, di sini saya compile, lalu saya jalankan. Nah, jadi bedanya di sini karena ini kita langsung jalankan di dalam sistem kita bisa menginput nilai secara bebas. Sedangkan nanti di dalam online itu tidak diizinkan karena itu hanya menerima nilai yang dalam bentuk file saja. Ya, jadi mungkin ada keterbatasan, mau nggak mau juga harus pakai free Pascal bawaannya dari ini. Oke, contoh di sini saya masukkan misalnya 15 ya. Setelah itu saya enterkan, ini saya pakai read ya. Jadi ini kalau misalnya langsung muncul, ini read line-nya langsung hilang ya. Oke, coba sekali lagi saya jalankan lagi. Misalnya 15. Nah, ini tidak ada ya. Jadi kadang-kadang kita memakai dengan read in di sini, ini agak misalnya mengalami masalah ya, yaitu dia membacanya itu entah sampai kapan baru selesai. Jadi kadang-kadang kita harus meng-enter baru nampak nilainya itu hasilnya seperti yang kita nampak seperti ini. Jadi biasanya saya lebih suka memakai read line untuk di dalam prakteknya. Oke. Sedangkan kalau nanti di dalam prakteknya itu yang di dalam perlombaan itu umumnya read-nya itu nanti sudah ada ketentuan angka yang dimasukkan, itu baru kita nanti memakai variabel beberapa variabel yang dibaca secara sekaligus. Jadi contohnya seperti ini.
ini sama aja, membaca A, membaca B, tapi kadang-kadang kita harus meng-enter, ya. Ini sama juga. Cuma nanti kalau ada beberapa nilai yang dibaca sekaligus, ini boleh dibaca read dalam kurung A, spasi B, spasi C gitu. Jadi itu boleh dipakai. Jadi seperti ini ya, jadi sama aja itu tidak beda jauh. Cuman kalau kita boleh memakai seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya banyak nilai yang mau diapain, kita bisa masukkan, jadi otomatis dia bedakan sendiri. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Oke, misalnya saya masukkan misalnya input nilai X, ya, Y, Z gitu. Ya, jadi di sini langsung saya bacakan misalnya, oke, misalnya X, udah, koma misalnya Y, koma Z di situ ya, atau misalnya kita pakai spasi, oke, tapi lebih bagus pakai koma ya. Kemudian saya kompilkan dulu, tidak ada masalah, kemudian saya jalankan. Nah, jadi di sini misalnya contoh 15 spasi 20 mungkin spasi 50. Saya enterkan. Oh, di sini sorry saya lupa pula. Oke, saya coba plot dulu, saya kopikan dulu. Gawat ini. Copy. Oke, di sini saya coba tes, masukkan di sini Z, di sini masukkan Y, di sini juga Y, di sini koma Z. Oke. Jadi di sini langsung saya baca ketiga nilai, jadi bisa aja saya masukkan misalnya nilainya seperti ini, ya bisa langsung karena ini saya pakai read, jadi langsung semuanya serentak itu langsung ibaratnya langsung dibaca semuanya bisa, tapi karena ini pakai read, jadi langsung keluar, ya. Jadi tidak beda jauh, kita mau pakai read line, mau pakai read ini boleh aja, ya. Pada umumnya sih biasanya sih kalau di dalam program, di dalam yang sebenarnya prakteknya sebenarnya khususnya untuk di dalam tingkat nasional sama internasional mereka pada umumnya pakai read, oke? Karena tidak perlu lagi enter segala macam. Nah, jadi ini hanya cara memasukkan nilainya saja, oke? Kira-kira Philip sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi di sini hanya menginput nilai, cuma ketiga nilai ini kita masukkan secara serentak. Jadi seperti kayak yang saya bagikan di dalam silabusnya itu ada yang disuruhnya standar inputnya sekian, standar outputnya sekian. Jadi inputnya kadang-kadang bisa beberapa nilai yang dipisah dengan spasi. Jadi mereka cara kerjanya seperti ini. Oke, ini hanya kita bebas saja nilainya mau berapa kita tentukan di sini. Nah, jadi ini bagian read sama read line. Jadi penjelasannya sudah ada di sini, sudah sangat jelas. Jadi tinggal kalau misalnya apa, tinggal dibaca. Kalau masih kurang sesuai, boleh dibaca lagi, ditanyakan lagi. Nah, kemudian bagian string juga tak beda jauh. Ini hanya string dibaca kalimat saja. Contohnya, misalnya di sini, ya, saya deklarasi lagi sebuah variabel, misalnya nama, oke, string misalnya saya deklarasikan. Lalu di sini misalnya contohnya kita bilang input nilai misalnya input nama gitu, oke, input namamu misalnya, oke, kemudian di sini lalu bacakan ya ke dalam nama, oke, kemudian kita cetak balik, oke, halo misalnya, kemudian namamu, oke, atau nama variabelnya. Nah, jadi di sini saya coba kompilkan. Ya, di sini disuruh input namamu, misalnya contohnya saya tuliskan misalnya Philip, ya, Philip, oke, maka nanti di sini muncul. Jadi di sini yang berupa string, ya. Jadi kalau Anda yang lihat pemrograman misalnya contohnya Facebook, Instagram dan segala macam, bagaimana mereka membacanya, mereka mengambilnya seperti ini. Pada umumnya itu dalam bentuk string. Cuman itu di dalam pemrograman yang sudah tinggi dibandingkan dalam Pascal, cara kerjanya pasti agak berbeda. Jadi
alurnya, algonya tidak beda jauh, cuma bahasanya agak beda. Ya, jadi di sini untuk variabel string, jadi bisa aja kita menyimpan nama, menyimpan angka ataupun yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini hanya menjelaskan aja bagaimana cara mengeluarkannya. Nah, jadi di sini ini bagian long integer. Jadi kalau untuk yang panjang ya, untuk nilai yang panjang, oke. Jadi ini hanya perbedaan masalah di bagian string aja. Cukup menggabungkan aja ke yang lain, oke. Jadi ini menggabungkan variabel yang satu yaitu variabel x dengan variabel yang variabel nilai. Supaya gampang saya coba aktifkan dulu mouse saya jadi warna merah ya biar nampak jelasnya. Oke. Jadi nggak muncul dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan dalam variabelnya ini. Jadi ibarat di sini memanggilnya dua variabel sekaligus, ya. Hanya dipisah satu teksnya x sama dengan nilai dari s, kemudian dipisah dengan koma. Jadi ini koma artinya penggabungan kalimat yang ini digabungkan dengan yang ini. Oke. Kemudian panggil lagi, cetak lagi nilai, kemudian digabungkan lagi di sini koma, lalu ambil nilai variabel dari nilai. Oke. Nah, kemudian ini tidak beda jauh seperti yang tadi, ya. Saya rasa ini nggak terlalu masalah kali. Lalu di sini ada nanti dibilangnya standar output file sama yang standar output nilai. Write sama write line tidak saya jelaskan lagi karena sama saja seperti yang sebelumnya, ya. Tidak berbeda jauh. Oke, ini hanya penjelasan yang tadi punya. Kemudian yang di sini yang standar input dan output. Nah, bagian standar input dan output di sini, ini biasanya kalau misalnya di dalam pemrograman yang sudah tingkat nasional dan tingkat internasional, seperti yang tadi saya bilang, yang mereka memakai dari aplikasi seperti ini, itu pada umumnya mereka sudah ada filenya. Ya, jadi file yang diuji langsung diuji di dalam saat program dijalankan. Oke, jadi kita nggak usah lagi memasukkan nilainya sendiri. Mereka yang memasukkan, tapi dalam bentuk file. Jadi mereka sudah menentukan nilainya sekian-sekian, mereka akan mengujinya langsung. Jadi di sini kita tidak mempraktekkannya seperti itu, ya. Jadi di sini hanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, kemudian di sini yang kita file yang mereka masukkan yang sudah ada data-datanya itulah disebut sebagai STIN, ya, standard input. Kemudian nanti yang muncul di layar itu pada umumnya dibilang standar output. Oke. Jadi yang kita program itu, yang kita buat itu codingnya, itulah disebut sebagai program. Oke. Nah, kemudian jadi nanti ada nanti yang seperti ini ya, nama programnya, kemudian ya data-data atau angka-angka yang sudah mau kita teskan, misalnya pakai read gitu seperti, jadi sudah diinputnya ke dalam sebuah file, yaitu dinamakan input txt, jadi nanti outputnya nanti keluaran, ya. Jadi biasanya sering nanti nampak sekian muncul itu bagian output, ya. Lalu dibilang inputnya harus sekian, itu yang dinamakan dalam file input. Jadi mereka sudah menentukan isinya berapa. Nah, ini pada umumnya ini dijalankan pada saat tingkat nasional. Oke, kita di bagian tingkat kabupaten, tingkat provinsi ini belum sampai ke sana. Ya, kita masih ke dalam bagian yang masih dalam lebih banyak ke teori dulu. Oke, jadi ini lebih banyak ke tingkat nasional ataupun internasional. Nah, jadi bagian yang ini saya rasa nggak terlalu mesti harus kita dalami dulu, ya. Jadi itu karena itu sudah ada filenya untuk mengujinya. Jadi itu nanti di tingkat nasional, kalau memang Philip bisa sampai ke sana. Nah, untuk cukup yang di sini dulu, yang minggu lalu punya, yang mengenai ekspresi masukan dan keluaran. Kira-kira Philip ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas, silakan. Sebelum kita masuk ke yang lain. Jelas sih, Pak. Ya? Gimana? Ngerti, Pak. Jelas. Sudah ngerti ya? Jadi nggak ada lagi mau ditanyakan ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke bagian penunjang pemrograman. Ini juga tidak terlalu banyak yang bisa kita praktekkan. Di sini hanya lebih banyak ke teori. Sudah dibaca kira-kira? Sudah dibaca. Sudah dibaca ya?
Oke. Nah, jadi di sini hanya lebih banyak mengenal apa itu komentar, apa itu pesan kesalahan, dan apa itu input output redirection. Oke. Jadi di sini tidak terlalu banyak bisa kita praktekkan. Jadi seperti ini komentar. Komentar di sini, contoh misalnya di dalam Pascal-nya ini, misalnya saya panggil Pascal-nya, misalnya ada yang bagian yang tidak mau saya jalankan, maka cukup bagian tersebut dijadikan komentar saja. Nah, untuk memberikan komentar ini, ya, untuk mengaktifkan jadi komentar, biasanya boleh pakai dalam bentuk slash 2 kali, atau bisa aja pakai kurawal pembuka dan kurawal penutup, atau mungkin kurawal buka kurung tanda bintang dan bintang tutup kurung. Contohnya misalnya seperti ini, contoh di sini misalnya saya mau masukkan nilai komentar, ya, sebuah komentar. Bahwasanya beberapa kode di bawah ini fungsinya untuk apa, ya. Jadi misalnya saya pakai komentar seperti ini, meminta input nilai, ya, masukkan ke dalam variabel. Jadi ini hanya sebuah komentar, oke, sebuah komentar. Lalu di sini mungkin saya masukkan lagi, ya. Misalnya saya ketik lagi, saya pakai satu baris saja komentarnya, jadi saya nggak pakai coba semuanya. Lalu di sini misalnya meminta user masukkan nama. Oke. Nah ini kalau kita jalankan ini nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalahnya. Aman-aman aja. Oke. Kenapa? Karena ini hanya sebuah komentar. Kalau kita yang sudah memprogramnya sudah lumayan besar, ya codingnya ini sampai ribuan mungkin, ya atau mungkin bisa kita melihat kode punya orang ribuan. Tidak mungkin kita bisa mengingat baris 1 itu untuk apa, baris 2 itu untuk apa, baris sekian itu untuk apa, ya kita nggak mungkin bisa mengingatnya. Salah satu caranya adalah kita dengan cara memasukkan komentar ini. Supaya kedepannya kalau kita ingin memperbaiki atau kita ingin mencari coding yang bagian untuk mungkin mengecek misalnya username, password segala macam, tinggal kita hanya cari komentar kita saja. Dengan seperti ini lebih gampang kita memahami. Kalau untuk sekarang mungkin hanya beberapa baris gampang kita pahamnya, ya bisa kita pahami mungkin 3 minggu kita buka lagi masih ingat, oke? Tapi kalau misalnya coding ini yang sampai ribuan baris, kita tidak mungkin bisa mengingatnya lagi, apalagi setelah 3 minggu, oke? Mau nggak mau kita harus membaca lagi komentar yang kita input. Jadi ini komentar hanya sekedar untuk memasukkan bahwasanya penjelasan bagian coding ini untuk apa. Ya, atau mungkin ada bagian barisan di sini yang tidak mau kita misalnya jalankan, ya, misalnya kita tidak mau jalankan, contoh bagian di sini saya nggak mau jalankan, udah saya pakai aja seperti ini, tidak jadi dijalankan. Jadi ibaratnya saya sudah ketik-ketik, ini baris ini mau saya hapus gantung, mana tahu nanti butuh lagi, takut kelupaan. Jadi saya buat aja jadi komentar, sehingga barisan ini tidak dieksekusi lagi. Jadi kalau ini saya compile, ya, tidak ada masalah. Kalaupun misalnya saya jalankan, ya, jadi di sini nanti dia nggak muncul nama lagi, nggak ada lagi muncul halo, namamu nggak ada lagi. Jadi di sini saya masukkan, misalnya karena di sini minta nilai, ya udah saya masukkan nilai aja dulu. Nah di sini saya masukkan nilai, tes, udah nggak ada lagi, kosong. Karena sebagian mengeluarkan nama itu sudah saya buat jadi komentar. Jadi itu hanya ibaratnya kita mengatur supaya beberapa baris jadi komentar tidak dijalankan saat program dijalankan itu bisa. Ataupun misalnya kita bilang kita masukkan dalam bentuk komentar supaya kita untuk kedepannya lebih memahami atau untuk mengerti apa fungsi beberapa baris ini. Oke, kira-kira bisa dipahami bagian komentar di sini, Philip? Bisa. Bisa ya? Oke, nah jadi contohnya di sini hanya di contohnya ini inisialisasi artinya mereka memasukkan nilai, lalu di sini baca nilai X artinya nilainya dibaca, udah, lalu hitung. Nah ini, jadi ini hanya sebuah komentar saja, menyatakan ini fungsinya apa, ini fungsinya itu apa. Oke, lalu ini mencetak itu aja. Jadi nggak terlalu masalah kali untuk yang bagian ini, ya. Kemudian yang berikutnya pesan kesalahan. Nah, ini pesan kesalahan biasanya tergantung kadang-kadang ada yang misalnya compilation error, contoh misalnya kita lupa memasukkan titik koma atau mungkin misalnya kita ada yang tanda titiknya itu n titiknya kita masuk nggak kita munculkan. Nah, itu biasanya saat mengcompile dia terjadi kesalahan. Kemudian runtime error di sini bisa dibaca ya saat program dijalankan terjadi masalah. Misalnya contohnya di sini kita harus menyatakan bahwasanya nilai yang diinput itu harus berupa integer.
tapi ternyata saat waktu kita jalankan misalnya, oke, ini saya coba tes compile dulu. Kemudian saat kita jalankan, ternyata nilai yang kita input ini dalam bentuk desimal. Ya, misalnya contoh gini, ada yang bentuknya desimal, lalu kita masuk. Nah, ini disebut sebagai runtime error. Ya, jadi di sini yaitu nilai yang diminta tidak sesuai dengan kita ingin, tidak disesuaikan dengan programnya. Jadi itu ibaratnya sudah dijalankan, compile-nya nggak masalah. Tapi saat program dijalankan, kita sengaja masukkan datanya salah. Itu yang namanya runtime error. Oke? Nah, jadi di sini ini hanya berupa penjelasan, tidak saya lagi menjelaskan. Ya, compilation sama seperti yang tadi saya bilangi. Compilation warning itu hanya peringatan. Oke? Jadi mungkin ada baris-baris yang misalnya lupa titik koma, jadi ingatin. Oke? Kemudian runtime error seperti yang tadi sudah saya bilangi, ya, termasuk juga dengan membagi nol sama aja. Oke? Kemudian error code, nah ini error code biasanya tergantung ya, misalnya contohnya ada bagi 0, udah sekian-sekian berapa, jadi contoh ini kodenya ini 106 nggak ada ya, nggak ada di dalamnya. Oke, jadi masing-masing itu ada error code-nya. Jadi kadang-kadang kita buka sebuah situs, yang situsnya tidak terdapat, tiba-tiba dia munculkan error code-nya 403 atau 404, nah itu ada kodenya. Itu biasanya khusus yang bagian pemrograman tahu. Ada kadang-kadang ada lagi kita buka situs, dibilangnya error 500. Jadi dari kode itu kita sudah ngerti, itu berarti disebut sebagai runtime error. Ya, ada masalah di dalam programnya, mungkin ada yang tidak sesuai. Programnya udah jalan, mungkin ada yang kurang di sana. Oke. Nah, kemudian input redirection di sini hanya seperti yang tadi juga, tidak beda jauh bagian standar input dan standar output. Ya, apa nilai yang akan diuji di dalam program biasanya itu pada umumnya di dalam perlombaan nasional dan tingkat nasional itu di dalam disebut sebagai input, redirection. Kemudian nanti yang hasil keluarannya, udah apakah sesuai atau enggak dengan di dalam soal itu didapatkan sebagai output redirection. Jadi di sini makanya disebut input output redirection. Jadi hasilnya kurang lebih ya seperti yang tadi saya jelasin. Ya. Nah, karena ini di dalam Pascal mereka bisa memasukkan seperti ini. Oke, ini di dalam biasanya ini barisnya ini di dalam sistem Linux baru bisa. Di dalam Windows saya sih nggak pernah menguji sampai ke sana sejauh karena saya jarang memakai yang Windows untuk menguji ini. Pada umumnya Windows saya hanya untuk mengaji seperti ini aja. Jadi ini mereka buat program untuk dijalankan. Jadi contoh misalnya kita bilang metodis mau buat perlombaan misalnya ya tingkat pemrograman. Jadi mungkin diundanglah beberapa siswa dari berbagai sekolah. Oke, lalu kita buat programnya sendiri. Jadi nanti kita akan masukkan nilainya yang sudah kita tentukan. Udah, lalu nanti hasilnya sama enggak seperti kita inginkan. Kalau cocok, maka siswa itu lolos. Misalnya soal pertama lolos, soal kedua nggak lolos. Oke, itu hanya di dalam pemrograman. Nah, jadi itu aja saya rasa ini yang bagian keempat penunjang pemrograman dasar. Jadi saya rasa ini tidak terlalu masalah kali. Tapi kalau sebelumnya Philip ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan Philip. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Kalau gitu saya lanjut lagi ya. Oke? Oke, Philip? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk bagian percabangan. Nah, percabangan di sini ibaratnya seperti kayak kita bilang ada suatu kondisi yang terjadi, ya. Jika kondisi itu memenuhi, apa yang mau kita lakukan? Jika kondisi itu tidak terpenuhi, apa yang mau kita kerjakan? Ya, itu kalau misalnya satu kondisi. Contoh misalnya kita mengerjakan, misalnya contoh kalau tiba-tiba hujan, apa yang harus kita lakukan? Ya, pas kita lagi di tengah jalan, apakah minggir, apakah kita langsung memakai jas hujan, apakah kita mungkin langsung ngebut aja dengan bahasa kuyup misalnya. Nah, itu sebuah percabangan. Ya, jadi ibaratnya secara tidak langsung programnya itu sudah bisa mengecek, bisa berpikir sendiri dengan kondisi yang terjadi. Itulah disebut percabangan. Oke. Nah, jadi di sini percabangan itu nanti ada yang dalam bentuk, ada yang percabangan hanya satu cabang aja, ada yang nanti yang punya 2 cabang, ada yang punya 3 cabang, ada yang terjadi yang punya beberapa cabang. Ya. Jadi di sini contohnya misalnya kita bilang bagaimana bisa membedakan bilangan positif, bilangan nol, bilangan negatif. Oke. Contoh misalnya supaya lebih jelas saya langsung dari sini aja ya. Yang ini saya kurangi aja misalnya ya. Ini oke, saya rasa nggak usah lagi. Jadi misalnya di sini saya bisa mengeceknya, ya. Misalnya contoh
Untuk mengecek itu bahwasanya percabangan atau bukan, itu bisa dijalankan dengan perintah if. Ya, jadi if itu jika. Jadi jika saya kaya mau ngapain? Jika saya miskin mau ngapain? Itulah sebuah percabangan. Jika hujan mau ngapain? Oke. Jadi di sini if apa? Yaitu kondisi yang dicek. Ya, misalnya kita contoh. Kalau misalnya nilai X-nya misalnya kita masukkan, ya, misalnya contoh seperti ini, kita bilang nilai X-nya positif atau negatif aja dulu ya, kita bilang. Jadi kalau misalnya nilai S-nya itu, kalau kita mau tahu apakah nilai S-nya positif atau negatif, atau mungkin bukan, pokoknya nilainya S-nya itu sudah positif atau belum. Jadi kita bisa cek apakah nilai S itu lebih besar dari 0. Ya, jadi seperti yang sudah pernah saya jelasin, bahwasanya lebih besar, lebih kecil itu adalah operator pembanding. Karena di sini mengecek, membandingkan nilai yang kita masukkan di dalam X itu apakah lebih besar dari 0. Jadi kalau nilainya sudah lebih besar dari 0, pasti sudah positif. Nah, kalau misalnya ini, ya, jadi ini di codingnya atau di dalam perintahnya itu kita bilang sintaks ya. Jadi di sini kalau misalnya nilai X-nya lebih besar dari 0, apa yang harus dikerjakan? Maka di sini dibilangnya if X lebih besar dari 0, maka ya, then kemudian ya, sama then kemudian maka terserah. Lalu di sini kita tidak boleh memakai titik koma. Kenapa? Karena masih ada. Contohnya kan di sini kita baca jika nilai variabel X lebih besar dari 0, maka berarti perintah ini belum selesai, ya. Nah, di sini apa yang mau kita kerjakan? Maka kita bisa aja cetak aja misalnya, oke, nilai X ya sama dengan positif. Oke, mungkin kita buat seperti ini. Ya, kita bisa mengujinya. Nah, di sini baru kita tambahkan. Jadi di sini kalau misalnya saya compile, ya, tidak ada masalah di dalam compile kita. Oke, kemudian saya jalankan, run. Saat di sini saya memasukkan nilai, misalnya contoh saya masukkan misalnya 10, 20, misalnya 30. Berarti 10 masukkan dalam X, Y masuk 20, 30 bagian Z. Ya. Di sini dia bisa tahu X-nya positif karena 10 di sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di sini saya masukkan nilainya, sengaja saya masukkan nilainya tidak sama dengan bukan positif, ya. Sengaja saya masukkan mungkin minus 5. Oke, 20 kemudian 30. Ya. Kemudian di sini dimasukkan, maka perintah yang tadi tidak dijalankan. Ya, tidak ada lagi muncul di sini nilai X sama dengan positif, nggak ada lagi, hilang. Kenapa? Karena di sini yang tadi saya mengecek itu hanya satu cabang. Oke, hanya satu cabang. Jadi di sini ini perintah ini dijalankan jika kalau benar-benar X memang di atas sama dengan 0. Bisa dipahami kira-kira sampai sini, Philip? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, ada yang penulisannya kayak gini. Ya, ini saya penulisannya yang standar. Ada yang memang yang bisanya agak malas, ya, bisa aja mereka membuat penulisan seperti ini. Apakah ini salah? Tidak, karena ini masih satu baris. Ya, kini kalau kita compile pun ini tidak salah. Ya, kita jalankan pun sengaja di sini mungkin saya masukkan nilainya positif, ya, 2, 3 misalnya, tetap bisa muncul nilai X positif. Oke, itu hanya di dalam masalah penulisan saja. Oke, nah ada lagi penulisannya seperti ini, ya, ada lagi yang seperti ini penulisannya. Ini masih hanya satu pernyataan, hanya satu ibaratnya satu statement, ya, satu statement. Jadi hanya satu baris. Oke, ada yang kadang-kadang bisa lebih dari satu baris. Contoh, ya, saya misalnya jika X-nya lebih besar dari 0 atau misalnya kita bilang X itu positif, mau kita ngapain? Oke, berarti kita bilang nilai X positif, ya, nilai X bukan negatif, mungkin kita bilang gitu. Ya bisa aja kita buat seperti ini. Oke, contoh misalnya saya buat seperti ini, ya, nilai X bukan negatif. Oke. Supaya tidak membingungkan, saya biasanya selalu suka seperti ini. Maksudnya adalah dua baris perintah ini adalah bagian dari perintah if jika memang S lebih besar dari 0.
kalau saya buat seperti ini, kebingungan saya. Besok-besoknya saya bingung, ini untuk apa? Oke, jadi saya hanya membuat bagian seperti ini untuk misalnya untuk bagian dari X. Nah, seandainya kalau memang misalnya nilai X lebih besar dari 0, ya, kita mau suruh dia lakukan dua perintah ini, maka di sini kita harus tambahkan begin. Oke, kita harus tambahkan begin. Dan di dalam begin ini, ya, berarti ada begin, berarti di sini ada n titik koma. Inilah yang sebelumnya pernah saya jelasin. Ada nanti kita namanya di sini ada n titik, ada n titik koma, ada lagi nanti n yang tidak punya titik koma. Oke, nanti kita akan melihatnya. Jadi maksudnya di sini dua baris perintah ini akan dikerjakan jika S benar-benar positif. Kalau X bukan positif, maka dua baris ini diabaikan. Oke, supaya lebih jelas saya coba compile-kan. Ya, kemudian saya jalankan, lalu saya masukkan aja nilai X misalnya tetap positif, oke. Kemudian di sini mau negatif pun nggak masalah. Nah, di sini muncul nilai X sama dengan positif, nilai X bukan negatif. Dua baris ini dikerjakan jika memang X ini adalah benar-benar positif. Jadi kalau misalnya di sini, oke, jadi di sini misalnya kalau kita masukkan nilainya yang bukan positif, misalnya contoh saya masukkan nilai X-nya 0, ya, Y-nya mungkin 50, ya, mungkin di sini minus 5, maka yang tadi dua baris itu tidak dijalankan. Kenapa? Karena nilai X bukan positif. Yang kita lakukan di sini hanya satu percabangan. Oke? Sampai sini bisa dipahami kira-kira, Philip? Bisa ya? Nah, ada lagi satu masalah. Bagaimana Pak kalau saya tidak melakukannya di sini, tidak ada begin sama end? Pertanyaannya, barisan mana yang akan yang tidak dikerjakan seandainya X bukan positif? Barisan pertama atau barisan kedua? Barisan kedua. Barisan kedua ya. Alasannya? Apa alasannya bilang Philip tidak dikerjakan seandainya kalau X bukan positif? Tidak ada sih Pak. Nah, X bukan negatif berarti positif juga dia. Maksud saya, kira-kira Philip ngerti kan? Seandainya di sini saya masukkan nanti nilai X-nya, ya, ibaratnya misalnya, anggaplah saya masukkan misalnya negatif, contoh ya, misalnya negatif. Apakah kedua perintah ini tetap dijalankan? Ya, atau hanya satu baris perintah aja dijalankan? Nggak dikerjakan dua-dua. Nggak dikerjakan dua-dua ya, karena X-nya saya masukkan bukan positif ya, betul? Ya. Oke, mari kita mencobanya. Saya compile dulu untuk memastikan tidak ada error. Kemudian saya jalankan lagi. Oke, saya masukkan nilai S-nya sengaja aja seperti tadi minus 5, kemudian 5, 50 misalnya. Ya, kita lihat barisan mana yang dijalankan, barisan mana yang tidak dijalankan. Nilai X bukan negatif. Kenapa barisan ini kok dijalankan? Oke, seperti yang tadi sudah saya bilang, barisan ini boleh dibuat dalam satu baris. Ya, barisan ini bukan lagi bagian dari perintah X. Ingat ya, barisan ini bukan lagi bagian dari X. Kenapa? Karena di sini kita hanya masukkan satu pernyataan, satu statement saja. Jika X lebih besar dari 0, maka nilai X ibaratnya kita cetak kalimat nilai X sama dengan positif. Itu yang kita cetak. Setelah itu selesai. Ya, maka barisan ini bukan lagi bagian dari perintah if. Alasannya kita tidak memakai begin sama end. Kalau misalnya kita mau dua pernyataan ini dikerjakan di dalam perintah if ini, maka seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di sini kita harus masukkan begin dan di sini kita harus masukkan end titik koma.
menyatakan bahwasanya di antara begin sama n titik koma ini, yaitu kedua baris ini adalah bagian dari if. Kalau tidak ada begin n, berarti yang dianggap hanya baris pertama saja. Paham kira-kira, Philip? Ya. Paham ya? Walaupun jangan dinengok barisan ini dibuatnya seperti ini. Seperti ini tadi saya buatnya seperti ini, ya. Jangan melihat seperti ini, ya. Dikiranya ini adalah barisan dari ini. Bukan. Itu pernah terjadi di dalam soal sengaja mengecek bahwasanya siswanya itu ada memperhatikan nggak kodenya ini dengan baik. Jadi bisa aja ini dibuat seperti ini, nggak ada masalah. Oke, jadi di sini kita kasih jarak-jarak itu nggak ada masalahnya. Mau jaraknya seberapa jauh pun nggak masalah, aman-aman saja. Tapi di sini kita harus tahu mana bagian dari if, mana yang bukan dari bagian if. Ya, jadi makanya dengan cara mengecek yaitu ada begin atau enggak. Kalau tidak ada beginnya berarti biasanya hanya satu baris saja. Baris keduanya itu biasanya tetap dikerjakan. Tidak peduli di sini if-nya bagaimanapun. Oke, paham Philip? Paham ya? Oke, ini untuk satu kondisi. Jadi kalau untuk satu kondisi hanya satu pernyataan, begin boleh dihilangkan. Tapi kalau misalnya satu kondisi pernyataannya itu lebih dari satu baris, wajib kita memakai begin. Oke. Sama ada n titik koma. Bagaimana kalau n-nya lupa titik koma? Ya masalah juga. Waktu dikompil jerit-jerit. Oke, titik komanya tidak ada. Ya. Bagaimana kalau misalnya saya lupa tambahkan n? Ada beginnya, maka saat dikompil juga jerit-jerit. Ya, juga ada namanya compile valid. Oke, bahwasanya tidak ada n-nya itu. Walaupun di sini penyataannya udah lari. Oke, penyataannya udah beda. Oke, jadi ini harus dipahami kenapa ini penyataannya kadang-kadang kok tidak sesuai. Padahal yang bilang titik koma, padahal jelas. Jadi lupa aja n aja di sini titik koma sudah sangat beda. Oke. Nah, kemudian di sini ini hanya berupa sebuah penjelasan ya yang menjelaskan dari perintah if ini. Oke. Jadi di sini contoh di sini kita lihat ya, ini struktur. Saya biasanya kalau dalam bahasa Inggris dibilang ini adalah sinteks. Oke. Jadi sinteksnya atau strukturnya itu selalu ada if sebagai pembuka, bahwasanya perintah percabangan, kemudian ada then-nya. Jika kaya, maka. Jika miskin, maka. Jika hujan, maka. Atau kemudian, sama aja. Nah, kalau sudah ketemu begin, ya berarti artinya perintahnya itu biasanya lebih dari satu baris. Oke, biasanya lebih dari satu baris. Ada begin, maka seharusnya ada n titik koma. Kalau seandainya di sini tidak ada begin, maka perintahnya hanya satu saja. Jadi bisa dipahami di sana. Oke. Lalu kapan perintah ini dikerjakan? Jika kondisi ini benar, ya. Jika kondisinya benar. Bagaimana kalau kondisinya salah? Maka perintah ini diabaikan. Artinya tidak dijalankan. Oke. Jelas sampai sini, Philip? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Atau dari kode-kode dilihat di sini, ada yang kira-kira mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan yang lebih jauh lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita taruh if, then terus taruh begin sama end, berarti kita bisa taruh perintahnya lebih dari satu juga. Iya, mau satu baris boleh, mau dua baris boleh, mau 10 baris boleh, mau 50 baris boleh. Karena sudah, yang penting barisan itu kalau kita mau misalnya kita bilang ada 50 perintah yang harus dijalankan. Jika memang X-nya di atas 0 misalnya, ya maka semua 50 perintah itu harus kita masukkan di antara begin dan di antara end. Jadi dia masukkannya harus di sini. Kalau perintahnya sudah di luar, itu bukan lagi bagian dari if. Oke, masih ada lagi kira-kira? Ya, Pak. Jelas. Ya, oke, saya balik lagi kemari. Jadi ini, jadi kapan if dijalankan? Jika memang kondisinya benar.
Ya, jadi kapan ini dicetak? Kalau memang S-nya benar-benar di atas 0. Kalau S-nya tidak sama di atas 0, ya udah ini dilewatkan seperti tadi kita udah lihat. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini ini hanya mengecek aja. Nah, contoh seperti ini tadi saya bilang ya. Walaupun di sini dibuatnya seperti ini, kalau kita hanya sekedar melihat, kita menganggap ini adalah bagian dari if. Padahal ini bukan lagi bagian dari if. Kenapa? Karena tidak ada begin. Maka yang dikerjakan hanya satu ini. Kalau memang nilainya sama dengan 10. Ya. Kalau nilainya misalnya 9, 8 ataupun apa, yang ini tidak dikerjain, tapi ini tetap dikerjakan. Karena ini bukan lagi bagian dari if. Karena tidak ada begin-nya. Ya, tidak ada begin and-nya. Oke. Jadi di sini penjelasannya sudah bisa dibaca. Meskipun perintah row line masuk hanya dieksekusi ketika nilai sama dengan 10, row line lagi akan selalu dilaksanakan tanpa peduli isi variabel nilai. Ya, alasannya kenapa? Tidak ada blok bikinnya katanya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya nyatakan di dalam praktek kita, ya, seperti ini. Waktu bikinnya dihapus, ini tetap dikerjakan, tidak peduli mau S-nya 0 mau tidak, karena ini bukan bagian dari if lagi. Kecuali seperti ini, ya, kecuali seperti ini kita masukkan contoh, misalnya saya jelaskan, ya. Jadi kalau misalnya di sini saya masukkan misalnya minus 5, kemudian 5, kemudian 50 sama seperti tadi saya masukkan, ya udah nggak ada. Dua baris ini nggak dikerjakan lagi. Karena kita sudah memasang di mana begin dan di mana end-nya. Jadi sudah kita nyatakan mana bagian perintah yang harus dikerjakan jika memang if-nya tercapai. Oke? Nah, jadi ini bagian penjelasannya. Jadi tidak lagi saya jelaskan lagi, ya. Tidak sudah tadi. Ini juga sama. Ini penjelasan lebih panjangnya bisa dibaca. Philip sudah baca bagian percabangan ini? Saya baca setengah aja tadi, Pak. Baca setengah aja ya. Sampai setengah lagi nggak dibaca lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini sama tadi pernyataannya. Jadi kalau dia pakai begin end, di sini mau berapa baris pun, ya mau 1 baris ya oke aja. Mau 2 baris boleh aja. Mau 1 juta baris ya silakan. Nggak masalah. Yang penting sudah ada begin end. Jadi kalau begin end tidak ada, berarti hanya 1 baris. Oke. Nah, kemudian satu lagi, ya contoh di sini ya, misalnya ya, saya hapus. Oke, saya hapus. Jangan coba-coba di belakang tambah titik koma. Habis ceritanya. Yang terjadi adalah compilation error. Kenapa? Karena di sini kita udah baca dengan jelas. Jika S di atas 0, maka kok tiba-tiba selesai. Jadi ini kita compile aja udah masalah. Ya, tapi di sini baca nggak masalah. Oke. Kenapa nggak masalah? Ya maka berarti nggak ada apa. Jadi di sini walaupun X-nya di atas 0 ya nggak masalah. Karena di dalam program dianggap apa? Tapi ini kadang-kadang ini tidak boleh dimasukkan. Jadi kita jalankan pun ya, walaupun ini kita masukkan X-nya minus 5, misalnya 50 tetap dijalankan mungkin. Nah, ini sudah masalah. Makanya dibilang jangan coba-coba menambahkan titik koma di belakang dan. Bingung sendiri nanti. Jadi di sini jika S di atas 0, maka ya udah diam-diam aja. Mau tak peduli, karena nggak ada perintah. Jadi makanya ini jangan coba-coba ditambahkan ditambahkan titik koma, oke? Jadi lebih bagus. Kenapa mereka itu kadang-kadang ada yang menulisnya seperti ini, ya, ada yang menulis seperti ini supaya tidak bingung. Yang penting 1 baris sudah selesai, ada titik koma, udah. Oke, jadi kalau saya buat seperti ini hanya gaya penulisan aja. Ibaratnya saya lebih suka menulisnya seperti ini, ya udah. Oke, itu hanya masing-masing seorang programmer itu maunya seperti apa dia maunya, bawaannya dia mau gimana. Itu hanya ibaratnya gaya dia cara menulis. Oke, nah jadi itu bagian yang tadi, ya. Jadi ini juga sama penjelasan. Kemudian, nah lalu di sini ada 2 cabang. Ya, if then else. Else itu artinya apa? Yang lain. Oke, contoh misalnya seperti ini. Jika S di atas 0, maka ini kerjakan. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana misalnya S-nya itu 0 atau S-nya itu minus? Ya, maka di sini kita sudah bisa menambahkan else. Oke.
Nah, supaya tidak terlalu memusingkan, saya coba dulu buat satu baris, ya. Ini saya buat dulu jadi komen, oke, supaya tidak memusingkan, ya. Berarti barisan ini tidak lagi diproses karena sudah dibuat jadi komen supaya tidak pusing. Nah, jadi komen ini kadang-kadang enaknya seperti ini, ya. Saya sengaja buat satu baris saja, oke. Saya buat satu baris saja, biar tidak terlalu pusing dulu. Kemudian di sini bisa saya tambahkan di sini else. Oke, ya. Di sini saya geser, sorry. Gawat, tergeser pula. Apa dulu ya? Layar saya jadinya lain. Mana dia? Ya, saya mau geser layar saya. Oke. Nah, jadi di sini misalnya, contohnya, jika kalau S di atas 0, apa yang kita kerjakan? Bagaimana kalau tidak sama dengan bisa kita bilang S-nya kalau bukan 0, apa yang kita kerjakan? Oke, maka di sini mungkin kita bilang aja right line, ya, nilai H sama dengan atau tidak sama, bukan positif, kita bilang gini aja ya. Oke, biar gampang, saya buat aja seperti ini. Oke, biarkan dulu, ya. Saya lebarkan dulu layar saya. Oke, wah layarnya jadi lain. Layarnya jadi lain. Oke, nampaknya layarnya kebesaran. Tunggu dulu ya. Oke, layarnya kebesaran. Oke, gawat. Oke. Nah, jadi, waduh, jadi lain ini larinya nih. Kemana-mana nih porsinya. Ini kok ada N-nya di sini, gantung di sini. Oke. Saya coba hapus dulu. Di sini. Nah, jadi di sini jika nilai S kalau di atas 0, maka ini yang dikerjakan. Kalau bukan, apa yang dikerjakan? Maka barisan ini yang dikerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya X-nya bukan 0, maka ini yang dikerjakan, yaitu mencetak bahwasanya kalimat nilai X bukan positif. Ya. Titik komanya baik kali. Oke. Nah, supaya apa? Saya coba compile dulu. Oke, nggak masalah. Kemudian saya jalankan. Udah. Jadi di sini saya masukkan misalnya minus 5, 5, 50 misalnya. Itu hanya coba aja. Di sini mencetak nilai X bukan positif. Ya, yang tadi nilai X positif itu tidak dicetak lagi. Kenapa? Karena di sini yang lain. Apakah X-nya di atas 0? Bukan. Berarti yang lain. Maka yang lain apa yang dikerjakan? Yaitu perintah bagian dari else. Artinya yang lain. Ya. Jadi saya balikkan lagi ke layarnya. Jadi di sini ini yang dikerjakan. Nilai X bukan positif. Ini yang dikerjakan. Bukan ini lagi. Kenapa? Karena nilai S-nya bukan positif yang saya masukkan. Bagaimana kalau misalnya saya masukkan S-nya positif? Ya, berarti bagian ini tidak dikerjakan. Kita ujikan dulu. Misalnya S-nya saya masukkan positif 5, 5, 5. Ya, semuanya positif. Nilai S positif. Ya, yang tadi kalimat nilai X bukan positif tidak dikerjakan lagi. Kenapa tidak dikerjakan? Karena dia berada di bagian yang lain. Jadi, mana yang dikerjakan, mana yang tidak, kita harus tahu tergantung dari kondisi if-nya. Oke, paham kira-kira sampai sini, Philip? Mana yang dikerjakan, mana yang enggak? Ini kalau kita buat dalam satu baris ya, boleh kita panjangkan seperti ini? Jawabannya boleh. Nah, kadang-kadang kenapa saya mau lebih suka saya buatnya seperti ini, ya, itu untuk supaya tidak terlalu pusing. Oke, itu hanya gaya seorang programmer, ya, supaya untuk tidak terlalu memusingkan, saya hanya buat seperti ini. Jadi dengan seperti ini saya melihatnya lebih mudah, ya.
Jadi saya bisa baca, oh kalau ini dikerjakan kalau memang X-nya positif atau di atas 0. Kalau misalnya S-nya bukan positif atau tidak di atas 0, maka ini yang dikerjakan. Jadi lebih gampang saya membaca seperti ini. Itu hanya satu pernyataan. Oke, hanya satu pernyataan. Kalau dua pernyataan bagaimana? Pakai begin. Oke, tapi sebelumnya untuk satu pernyataan ini sudah jelas kira-kira Philip atau mau ditanyakan? Ya jelas, Pak. Walaupun kita buat angka kayak gini, dia masih tetap satu perintah gitu. Tetap satu perintah. Dengan catatan jangan menambahkan titik koma di sini. Kalau di sini menambahkan titik koma, ceritanya sudah lain. Saat kita compile, menjeritlah si Pascal ini. Kenapa? Kenapa kita kalau bisa menjerit? Oke, karena ini dinyatakan perintah ini sudah selesai. Ini perintah punya siapa? Nggak tahu dia. Oke, jadi ini kalau kita mau buat seperti ini, yaudah kita hilangkan. Jadi makanya kadang-kadang ada bagian yang tidak ada titik koma, kita harus baca kembali lagi perintah itu seperti apa. Oke, paham Philip? Nah, ada yang gayanya kayak gini ya, ada yang gayanya kayak gini. Ada, ya. Jika S-nya positif, ini dikerjakan. Yang lain ini dikerjakan. Ya boleh, ini kalau untuk hanya satu baris sih nggak masalah. Untuk perintah yang satu baris, tidak masalah. Ya, ini dikerjakan pun misalnya contohnya kita mau masukkan mau 0, mau berapa, terserah ya. Ini tetap bisa dikerjakan, nggak masalah. Oke, jadi itu hanya gaya. Ada yang seperti ini. Jadi untuk satu baris kalau hanya pernyataannya satu baris boleh suka-suka. Oke. Jadi kadang-kadang di dalam soal ada yang buatnya dalam satu baris, ada yang buat jadi seperti yang tadi punya saya, ya. Jadi banyak gaya. Cuman kalau kayak gini mungkin jarang, ya kayak gini jarang. Tapi kadang-kadang mungkin aja yang membuat program ini kadang-kadang buat jebakan, oke, buat jebakan. Jadi itu ibaratnya supaya siswanya bingung gitu. Ya itu hanya ibaratnya berarti untuk menguji apakah siswanya itu membaca dengan teliti atau enggak, itu aja. Sebenarnya ini hanya gaya seseorang bagaimana dia cara membuat programnya. Jadi kalau saya lebih suka gaya seperti ini. Ya, lebih gampang, lebih mudah dipahami. Oke? Paham kira-kira Philip atau yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi kalau misalnya kita bilang ada dua pernyataan atau ada dua perintah yang dikerjakan, maka kita pakai begin. Sekarang begin mana yang mau kita pakai begin? Tergantung. Apakah di sini harus di sini ada dua baris yang mau dikerjakan atau yang di sini? Jadi kalau misalnya di sini ada dua baris yang dikerjakan, maka di sini kita pakai begin. Maka kalau sudah ada begin, ini sudah boleh ada titik koma. Sudah boleh. Jangan lupa ada begin berarti ada N penutupnya. Nah, ada N-nya di atas, ya. Saya sih biasanya saya lebih suka seperti ini. Oke, lalu di bawahnya else. Udah, ada yang sukanya digabungkan, ya nggak masalah. Itu hanya gaya seseorang cara menulisnya saja. Oke, jadi Pak, kalau saya biarkan aja seperti ini, masalah nggak? Tidak masalah. Ya, ini sudah ada titik koma, nggak masalah lagi, karena sudah ada di apit begin end. Oke, tidak ada masalah lagi, sukses. Jadi pun ini kita jalankan pun nggak masalah, aman-aman saja. Oke, 5 misalnya tetap jalan. Nggak masalah, walaupun hanya satu baris. Oke, nah jadi kalau misalnya mau lebih dari satu pernyataan yang dikerjakan, maka ini semuanya harus memakai begin. Ya, misalnya contoh else-nya juga ada lebih dari satu baris, maka di sini juga harus ada begin end-nya. Oke, nah disinilah bedanya yang saya bilang kapan n titik koma, kapan itu n tidak ada titik koma, dan kapan itu n-nya ada titik. Itulah yang pernah saya jelaskan. Ini ada n-nya titik, ini n-nya titik koma, ini n-nya tidak ada. Kenapa ini tidak ada? Karena ini masih lanjutan. Loh, saya tulis seperti ini nggak masalah Pak? Tidak masalah, karena ini masih hanya lanjutan. Walaupun dikompil, ya aman, nggak masalah, dijalankan pun tidak masalah. Ya, contoh 055, ya tidak masalah, aman-aman saja.
Oke, itu hanya cara penulisannya saja. Oke, ada lagi kira-kira Philip untuk yang dua ini? Jadi kalau misalnya mau lebih dari satu baris, ya udah tambahkan aja, ketikkan aja apalagi mau dituliskan. Ini juga kalau apalagi mau dikerjakan, tuliskan aja di sini lagi. Oke, ada kira-kira Philip? Jelas, Pak. Jelas ya? Sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah nggak ada. Nggak ada ya? Kira-kira sudah mulai pusing ya? Atau masih belum? Ya, mulai lah, Pak. Udah mau mulai. Ini sih hanya sebuah kebiasaan. Jadi kalau yang sudah kita biasa memprogram sih nengok ini gampang aja, nggak masalah. Nah jadi contohnya ini ya. Jadi kalau misalnya dia mau lebih dari satu perintah harus ada begin, harus ada end. End di sini tidak boleh titik koma. Kalau sempat end di sini sudah titik koma berarti cabangnya hanya satu. Maka di sini nggak boleh lagi ada. Oke. Jadi kalau misalnya dia mau lanjut, maka harus else lagi. Jadi else-nya boleh di bawah, boleh di atas, terserah. Itu hanya gaya seseorang saja. Gaya cara tulis, cara dia menulis. Tidak. Jadi Pak, mesti harus menulis ini? Nggak ada. Itu aturan yang hanya ibaratnya dia lebih suka kayak gitu, ya udah. Oke. Nah, kemudian jadi ini dikerja. Jika kondisinya benar, ini yang dikerjakan. Perintah 1, perintah 2. Jika kondisinya salah, maka dilempar langsung ke dalam else, yaitu perintah A dan B yang dikerjakan. Kalau masih ada lagi di bawah, ini dikerjakan. Oke, jadi itu hanya sebuah cabang. Jadi kalau misalnya rusak jalannya, mungkin belok kanan. Jalannya lurus, mungkin ya bisa jalan, ya udah jalan lurus aja misalnya. Seperti itu. Oke. Nah kemudian ini, nah kalau yang ini boleh pakai titik koma, berarti ada bikin, nggak masalah. Ya, ini hanya mencetak kalau S-nya positif atau negatif. Oke. Lalu di sini, ini tadi hanya pernyataannya saja, penjelasannya aja, ini juga sama. Nah, lalu ada muncul lagi 3 cabang. 3 cabang. Jadi, contohnya seperti ini. Saya mau menguji apakah nilai X ini positif, negatif, atau netral, yaitu bilangan 0. Maka ini sudah ada 3 kondisi. Oke. Contoh yang pertama di sini saya cek apakah nilai X-nya positif. Ya. Nah, kalau nilai X-nya positif, maka berarti kita bilang positif. Bagaimana nilai X-nya kalau bukan positif? Maka kita akan mengecek, yaitu ya, kita akan mengecek, ambil lagi as if. Seperti kalau dibilang di dalam pilihan ganda. Ya, contoh Anda misalnya pilih menjawab sebuah pertanyaan, udah, pilih akan menguji apakah A ini benar. Kalau A benar, yaudah langsung silang A-nya. Kalau A-nya salah bagaimana? Namanya aja pilihan ganda, berarti ada A, B, C, D, E. Ya, jadi kalau A-nya salah, maka pilih akan menguji lagi yang B. Apakah B benar? Kalau B benar, yaudah silang B-nya. C, D, E-nya nggak peduli lagi. Oke. Nah, kalau misalnya A tidak benar, B tidak benar. Misalnya kita bilang hanya ada 3 pilihan, A, B, C. A tidak benar, B tidak benar. Ya udah langsung silang C. Karena A sudah pasti salah, B sudah pasti salah, maka C sudah pasti benar. Nah, itu di dalam program ya. Kita tidak bilang cerita salah soal ya. Di dalam komputer nggak ada cerita salah soal. Oke, itu yang kalau dibilang salah soal berarti human error. Manusianya salah, programnya nggak tahu. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya X-nya 0, misalnya kita bilang mau cek, kalau misalnya positif, dia cetak positif. Bagaimana kalau misalnya bukan positif? Berarti mungkin aja 0. Kita cek dulu. Apakah? Udah, X-nya itu sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, apa yang mau kita lakukan? Oke. Saya sengaja pakai bikin n ya. Biar pusing. Kayak gitu. Ini gaya seseorang kayak gitu. Sudah, maka di sini saya cetak, udah, nilai X sama dengan 0. Ya, misalnya, oke. Bagaimana kalau bukan? Ya udah, campakkan aja ke bawah di sini. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya jelasin supaya tidak membingungkan. Ini saya biarkan aja ya. Jadi nilai S yang kita masukkan kita akan menguji. Apakah nilai S-nya 0 lebih di atas 0? Yaitu artinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ya, ini yang dicetak. Kalau bukan bagaimana? Maka perintah ini akan dilempar kemari.
Pak, kalau misalnya X-nya kita masukkan 5, apakah di bawah ini masih ada yang dikerjakan atau dicek? Jawabannya kalau ini di atas 5, berarti 5 di atas 0. Jawabannya benar atau salah? Pasti jawabannya benar. Maka ini yang dikerjakan. Yang ini mau diapain? Diabaikan, dilewatkan langsung, dilangkai. Nah, bagaimana kalau Pak, misalnya X-nya saya masukkan 0, jadi akan dicek lagi. Apakah X sama dengan X di atas 0? Tidak, karena kita masukkan 0. Maka dia akan lempar kemari yang lain. Oh, ternyata dicek lagi. Oke, else if, artinya dicek lagi. Yang lain periksa kembali. Oke. Nah, karena tadi kita bilang S-nya 0, apakah S-nya 0? Jadi di sini 0 sama dengan 0, benar, benar. Maka ini dikerjakan. Udah. Bagaimana yang ini? Dilewatkan, diabaikan. Nah, bagaimana Pak kalau saya masukkan di bawah 0, misalnya minus 1, minus 2, minus 10, minus 1 juta? Udah, maka dia akan mengecek lagi, apakah S di atas 0? Oh, bukan. Lempar ke bagian else. Else ternyata dicek lagi. Apakah S-nya dia sama dengan 0? Karena tadi kita udah bilang masukkan nilainya minus. Udah, ternyata enggak. Dilempar lagi. Cari lagi ada else enggak? Oh, ternyata masih ada else. Udah? Nah, karena di sini else tidak ada lagi if, berarti artinya yang lain. Ya, ya kalau nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan, yaudah, balap aja. Nah, masih jauh kok, kayak gitu misalnya. Atau mungkin menepi aja. Udah, berarti yang lain. Yaudah. Mau tidak mau di sini udah pasti salah, ini dikerjain. Nah, supaya lebih paham, saya coba compile, oke? Saya coba jalankan, kita coba tes 3 kali nilai masukkan. Pertama saya masukkan nilai positif, ya. Maka di sini dicetak X, nilai X positif, berarti if yang pertama dikerjakan, oke? Sekarang saya masukkan, ya, jadi ini nilai S positif ini dikerjakan. Sekarang saya coba jalankan dengan misalnya nilai S-nya saya masukkan nilai 0. Oke, lalu mungkin seperti yang tadi juga. Maka di sini yang dicatat, yang dikerjakan adalah pernyataan kedua, yaitu else if. Nilai S sama dengan 0. Oke, bagaimana kalau misalnya saya masukkan lagi X-nya itu bukan positif, bukan 0, negatif. Misalnya minus 1. Ya. Oke. Saya jalankan lagi, ternyata pernyataan ketiga yang dikerjakan. Oke, paham kira-kira Philip sampai di sini? Paham lah, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, Pak. Nggak ada ya? Nah, ini kalau ini diteruskan lagi sama seperti tadi, ya. Cuman ada yang ingat karena hanya satu pernyataan, ya, ini boleh dihapus, ini boleh dihapus, ini juga boleh dihapus. Kalau misalnya satu, ini juga boleh dihapus, ini dihapus, ya, ini dihapus. Jadi ada yang tidak ada titik koma. Apakah ini salah? Tidak ada salah. Kalau pernyataannya hanya satu perintah masing-masing. Ya, jadi tadi saya pakai begin supaya Philip tidak bingung dulu. Sekarang saya buat beginnya semua. Ya, dijalankan pun nggak masalah, aman-aman saja. Kita coba tes 0 aja. Aman, bisa jalan. Oke, sengaja kita coba di sini, aman, nggak masalah. Sengaja kita jalankan misalnya pakai minus, mana Pak? Misalnya contohnya minus 2 atau minus berapa, terserah. Oke, aman, tidak masalah. Nah, jadi kalau hanya satu pernyataan, if-nya, beginnya titik komanya boleh dibuang. Oke. Nah, itulah yang tadi punya. Kalau misalnya kita mau lebih dari satu pernyataan, bagaimana? Ya sudah, tambahkan aja begin sama end. Cuman harus tahu kapan titik komanya, kapan tidak boleh titik koma. Oke? Jelas sampai sini, Philip? Saya balikkan lagi ke seperti ini. Oke. Jadi saya rasa untuk yang 3. Jadi Pak, kalau misalnya ada lagi bagaimana? Ya udah tambahkan lagi di bawahnya else if. Ada 10 syarat bagaimana? Ya udah if, else if, else if, else if, else if terus. Udah sampai yang sudah terjadi, udah yang lain else. Misalnya contoh, Pak, saya mau mencetak gini. Saat dijalankan kalau saya input 3 dia bilang Maret. Saya masukkan 8, dia bilang Oktober, Agustus. Saya masukkan 12, dia bilang Desember. Saya masukkan 13, dibilangnya tak ada bulan kayak gitu.
Bisa, ya bisa. Pakai ini aja if-nya. If, else if, yang lain else. Paham, Philip, kira-kira kalau misalnya disuruh buat seperti itu? Paham sih ya Pak, kalau disuruh buat mungkin agak macet-macet. Ini hanya banyak-banyak latihan saja. Ya, jadi ini banyak, makanya di sini ada as if lagi, ya, banyak. Oke. Nah, jadi ini percabangannya sudah banyak. Kita belum ngomong lagi percabangan di dalam percabangan. Ibaratnya di cabang satu, di dalam cabang satu masih bercabang lagi. Ya, di cabang 2 masih ada bercabang lagi. Nah, itu ceritanya kalau di dalam istilahnya dibilang nested if, atau istilah bahasa Indonesianya if bersarang. Jadi sarang di dalam sarang masih ada lagi itu. Oke. Nah, ini hanya sebuah apa aja seperti yang tadi ya. Ini hanya logika aja, yang mana duluan diuji terserah. Oke, yang penting logikanya bisa jalan. Nah, ini lebih parah lagi nih pakai N. Boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Ini sudah persilangan. Makanya saya bilang sama Philip, kalau kita sudah menguasai segitu banyak, ibaratnya kita bilang 12 pertemuan ini kita sudah kuasai, saya hanya keluarkan satu soal, 12 pertemuan itu selesai. Hanya satu soal. Bayangkan di sini, ini if berarti pertemuan keempat, N ini yang itu bagian operator, ya. Ini juga sama bagian bagian operator juga. Ini S yaitu bagian dari variabel, ya. Jadi ini sudah 4 pertemuan digabung semua serentak. Oke, jadi kita belajarnya memang pecah-pecah. Kalau langsung belajar semua sekaligus ini, mencret semua, mutadber. Oke. Nah, ini jadi yang tadi saya bilang nested if, artinya if bersarang. Jadi di dalam percabangan pertama masih ada percabang lagi. Ya, jadi ini umumnya biasanya paling mudah dilihat yaitu misalnya Philip login ke dalam Facebook, ya. Philip misalnya masukkan username-nya salah, maka dia bisa ngomong username Anda salah. Nggak ada username kayak gitu. Lalu Philip masukkan username-nya benar, password-nya salah, maka dia bisa bilang password Anda salah. Oke, lalu Philip masukkan username-nya benar, username-nya salah, password-nya benar, ya, username-nya salah, password benar, tetap dibilangnya username-nya salah, ya, karena fokus pertama mereka tetap pada username dulu. Nah, jadi kalau username-nya benar, password-nya benar, baru boleh masuk. Yaitu mereka pakai if bersarang. Jadi kalau ini akan dicetak, ini akan dilakukan jika ini benar. Bagaimana kalau S-nya tidak sama dengan 0 atau tidak di atas 0? Ya, maka ini dilewatkan, diabaikan, langsung dicampakkan kemari. Oke? Paham, Philip? Ini sudah kita mulai agak-agak memeras ya bagian ibaratnya logika kita sudah harus mulai dijalankan. Nah, minggu depan nanti kita akan lanjut ke bagian case, sekaligus nanti saya memberikan lagi pemrograman yang ke-6. Karena ini tinggal sedikit, jadi kita sampai sini, apalagi saya sudah mengambil waktunya, sudah jam berapa nih? Sudah melewati 11 menit ya, jadi sudah 1 jam 11 menit. Oke, sampai di sini kira-kira bagian kita. Kalau Philip ada yang mau ditanyakan, silakan Philip. Ada? Ya sih Pak, nanti saya coba lihat baca-baca lagi, nanti kalau ada yang kurang jelas saya tanya Bapak. Jadi komputernya sudah hidup kira-kira? Belum Pak, belum diperbaiki pun Pak, karena biayanya mahal. Oh ya,